Tathagata Muni Mahamuni Sakya Muni Yesoha Tathagata Muni Mahamuni Sakya Muni Yesoha Tathagata Muni Mahamuni Sakya Muni Yesoha. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Berbahagia sekali pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali, berkebaktian bersama-sama, membacakan parita, menggemakan vihara kita, bermeditasi, dan sekarang kita akan mendiskusikan Dharma. Dan sekali lagi Ibu Bapak, jangan berpikir bahwa saya di sini sedang menggurui Bapak Ibu, tetapi kita sedang bertukar pikiran dan saya coba mengangkat tema transformasi diri dengan pikiran benar melalui Citta Bawana. Mumpung memang sekarang kita bulan Wasa dan sebentar lagi kita akan merayakan Asada. Salah satu poin dari ajaran yang dibabarkan oleh Sakyamuni Buddha yaitu 4 kesunyatan mulia dan 8 faktor magga, ya. Salah satu dari 8 faktor Arya yaitu pikiran benar. Kenapa pikiran benar? Karena segala hal yang ada di dunia ini dimulai dari pikiran. Segala tindakan diawali oleh pikiran. Maka dengan memiliki pikiran benar, secara alamiah kita akan melakukan tindakan-tindakan yang terhindar dari keburukan. Pikiran mempengaruhi langsung terhadap perasaan. Jika pikiran negatif, kita cenderung merasa cemas, khawatir, bahkan depresi. Sebaliknya jika kita berpikir positif, kita cenderung merasa bahagia, optimis, punya harapan, dan senantiasa termotivasi. Pikiran yang benar menentukan perasaan dan tindakan kita ke depannya. Pikiran adalah dasar. Pikiran adalah pondasi dari bagaimana kita melihat dunia dan meresponnya. Pikiran kita membentuk persepsi atau asumsi tentang situasi, orang lain, dan diri kita sendiri. Ada satu kisah, suatu hari seorang guru dan muridnya ingin mengunjungi wihara yang ada di seberang sungai. Dan kemudian untuk bisa tiba di wihara itu mereka harus menyeberang sungai. Pada zaman itu, ya. Ketika mereka ingin menyeberangi sungai, tiba-tiba ada seorang wanita. Wanita itu wanita muda dan rupawan pula, yang sudah berdandan, mempersiapkan dirinya dengan baik.
karena dia sudah terlalu lama meninggalkan rumah kediamannya dan dia berencana akan mengunjungi orang tuanya. Lalu kemudian dia melihat ada 2 orang biksu yang sedang berencana menyeberang sungai. Lalu kemudian si gadis ini bilang, suhu, tunggu dulu suhu mau kemana? Suhunya bilang, saya mau ke wihara seberang. Oh, suhu juga mau nyebrang ya? Ya. Terus suhunya bertanya kepada gadis ini, lalu kamu sendiri bagaimana? Saya juga ingin menyeberang. Tapi suhu, saya ini mau ketemu orang tua saya sudah berdandan. Ini satu pelajaran juga ya. Ketika kita lama tidak bertemu dengan orang tua kita, penting sekali kita mempersiapkan diri kita untuk tidak terlihat cuma ala kadarnya begitu, karena bagaimanapun penampilan kita ketika kita bertemu kepada orang tua kita yang mana lama kita tidak pernah berjumpa, tentu kalau orang tuanya lihat, lah aduh, kenapa anakku kok penampilannya seperti ini, pasti dia dalam kondisi susah. Oleh karena itu si gadis ini tahu faktor kejiwaan seperti ini, makanya dia berdandan dengan baik agar supaya orang tuanya ketika bertemu dengan dia, orang tuanya juga dia bisa berbagi kebahagiaan dengan orang tuanya, karena orang tuanya tahu, yakin dari penampilannya anaknya tidak dalam keadaan susah. Menimbang faktor-faktor ini, dia minta tolong, suhu tolong bantu saya lah suhu, supaya saya bisa ikut menyeberang juga. Suhunya toleh. Suhu lihat di mana ada rakit kira-kira yang bisa ditumpangi oleh wanita ini. Tidak ada. Dia juga toleh kembali, apakah ada sampan atau perahu yang bisa ditumpangi oleh gadis itu. Tapi memang tidak ada sarana itu yang tersedia. Akhirnya suhu tua ini langsung ngomong begini, Dek, kalau begitu kamu naik aja di punggung saya, supaya dandanannya tidak sia-sia, Bu. Ya, nggak basah kuyup nanti. Kamu naik aja di punggung saya panggul Anda. Si muridnya biksu muda ini langsung noleh ke suhunya. Nggak keliru suhu ini. Tapi suhunya tidak peduli. Si gadis itu dipanggulnya, terus menyeberang sungai. Sesudah itu, silakan Anda melanjutkan tujuan Anda. Dan si biksu dan muridnya juga melanjutkan perjalanan ke wihara. Sepanjang perjalanan itu, sang murid mukanya jelek, bad mood. Sampai sudah tiba di wihara dan mereka akan beristirahat, sang murid mukanya asem, pahit, pokoknya yang melihat itu pahit. Suhunya bertanya kepada muridnya, kamu itu kenapa toh? Kok dari tadi itu setelah kita menyeberang sungai wajahmu asam? Dia bilang, suhu apa tidak belajar winaya toh suhu? Di mana seorang biksu itu tidak bisa bersentuhan dengan seorang wanita. Ini suhu tidak cuma bersentuhan, tetapi suhu menggendong. Dan wanita itu wanita muda pula. Sudah muda, cantik lagi suhu. Suhunya ngomong, loh, saya tidak pernah merasa menggendong seorang wanita muda cantik. Tapi saya merasa saya membantu seseorang yang akan bertemu dengan orang tuanya, yang khawatir penampilannya akan rusak karena menyeberang, atau rusak karena dia menyeberang kena air. Saya menggendong seorang manusia
Dan saya sudah meninggalkannya sejak setelah mereka menyeberang sungai itu. Tapi rupanya kamu masih memanggul, menggendong yang kamu anggap wanita, muda, cantik pula. Muridnya ada pencerahan kecil dari penjelasan suhunya ini kepada muridnya. Ibu bapak, pikiran kita, asumsi, persepsi kita ini harus dilatih. Tanpa latihan, dia bergerak tanpa arah, bahkan bisa merusak suasana emosi kita masing-masing. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk bagi seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Dhammapada yamaka waga satu-satu. Pikiran ibu bapak perlu, penting untuk kita latih. Pikiran benar adalah pemikiran yang telah menghancurkan keserakahan atau kemelekatan. Kehendak yang terbebas dari niat jahat. Kehendak untuk tidak merugikan atau menyakiti makhluk lain. Samyutta Nikaya 45.8. Ada 3 ciri utama suatu pikiran dikatakan pikiran benar, yaitu 1, nekkhamma sangkappa, pikiran tanpa kemelekatan, tanpa keserakahan. Pikiran yang kedua, avyapada sangkappa, pikiran tanpa niat jahat atau pikiran tanpa kebencian. Yang ketiga adalah pikiran tanpa kekejaman, avihimsa sangkappa, yaitu pikiran yang damai lah ya. Jadi pikiran benar ini cirinya 3 ini. Cirinya 3 ini. Oke, kita lanjut. Pentingnya pikiran yang benar, karena merupakan, tadi sudah disampaikan juga, pondasi dari mengembangkan kebijaksanaan dan mencapai kebahagiaan sejati. Tanpa pikiran benar, seseorang akan terjerat dalam lingkaran penderitaan dan kesulitan untuk mencapai pencerahan. Contohnya tadi, si murid dengan guru kan, dengan pikirannya aja, asumsinya, persepsinya dia goyang dan dia sudah berprasangka kepada suhunya. Pikiran layaknya sebuah pena yang akan menggores jejak baru atau sekedar menebalkan jejak lama dalam pandangan seseorang. Buddha berkata, apa yang sering dipikirkan dan sering direnungkan, itulah yang akan menjadi kecenderungan pikirannya. Apa yang dipikirkan biasa itu yang keluar dari ucapannya. Apa yang keluar dari ucapannya itu merupakan tindakannya, akan menentukan tindakannya. Dan apa yang menjadi tindakan kita dan dilakukan berulang-ulang, maka itu akan menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan kita menentukan nasib kita. Pikiran benar menentukan ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar. Dengan kita mempraktekkan pikiran benar, 4 faktor Arya sudah tercakup sebenarnya, ya. Karena pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar. Sebaliknya, apabila pikiran salah akan menentukan ucapan, perbuatan, dan penghidupan yang keliru pula. Pikiran yang membenci akan terwujud
melalui ucapan yang kasar, pikiran yang serakah akan mewujudkan penghidupan yang terus mengejar materi, serta pikiran yang kejam menghasilkan perbuatan yang menyiksa, membunuh, menganiaya kehidupan orang lain atau makhluk lain. Dynamic power of mind. Pikiran merupakan medan pertempuran yang sangat dahsyat. Kalau kita tidak hati-hati nih, kita akan tergelincir. Untuk mengembangkan pikiran benar, salah satunya opsi yang saya tawarkan pada malam ini dengan latihan praktek citta bawana. Citta adalah pikiran atau kesadaran, bawana berarti pengembangan, mengolah atau memelihara. Secara keseluruhan citta bawana berarti pengembangan atau pemeliharaan pikiran atau kesadaran kita. Dengan kata lain, pengembangan pikiran benar melalui citta bawana bertujuan untuk menciptakan pikiran yang lebih tenang, fokus, dan sadar, sehingga dapat membantu individu untuk mencapai kedamaian batin dan kebijaksanaan. Kalau ada tadi dibilang ada pertarungan, medan pertempuran yang sangat dahsyat di dalam pikiran kita. Ada satu waktu seorang ayah bercerita kepada putranya. Dia mengatakan ada dua serigala yang sedang bergumul, berkelahi, bertarung. Satu serigala jahat, dia adalah kemarahan, iri hati, sombong, egois, serakah, pelit, dendam, dan malas. Satu lagi, serigala yang baik, yang penuh dengan sukacita, kedamaian, cinta, harapan, ketenangan, kebaikan, kerendahan hati, empati, dan kasih sayang. Mereka bertempur setiap ada kesempatan. Mereka selalu bertarung. Lalu ayahnya berhenti. Anaknya bertanya, "Pak, serigala mana yang menang?" Ibu bapak, saudara-saudari, serigala mana yang menang? Yaitu serigala yang kita beri makan, serigala yang kita pelihara. Apakah itu kemarahan? Apakah itu egois? Apakah itu yang mau menang sendiri? Apakah serigala yang sombong itu yang selalu kita pelihara? Kita munculkan dia di dalam kehidupan kita. Atau serigala yang penuh dengan sukacita, penuh dengan harapan, penuh dengan kasih sayang, serta empati. Tergantung ibu bapak. Dalam latihan pemeliharaan pikiran, terjadi pertarungan setiap saat. Monggo, pilihannya kan ada di bapak ibu. Yang mana yang mau dipelihara dan yang mana yang disuapi dari waktu ke waktu. Dengan citta bawana, latihan pengembangan pikiran, kita mencoba melahirkan pribadi dari biasa menjadi luar biasa. Mentransformasikan diri kita dengan mindset yang bertumbuh,
melalui cipta bawah. Mindset itu adalah seperangkat asumsi-asumsi, metode atau catatan-catatan yang ada di dalam alam bawah sadar kita. Itu kita kembangkan. Mindset yang terkunci, dia tidak mau berusaha karena dia menghindari kesalahan-kesalahan. Tapi pikiran mindset yang berkembang, dia bisa menerima perubahan. Banyak di antara saudara-saudara kita, ketika ada hal-hal baru, jangan deh takut. Nanti keliru, nanti diomongi orang, nanti digosipin, nanti semua penuh dengan kekhawatiran. Salah satunya konsep baru menurut saya di Dharma Sukha ini, yaitu umat-umat duduk semua di kursi. Itu kan satu konsep baru, ada satu perubahan baru gitu. Bahkan umat masuk ke Dharmasala dengan alas kaki misalkan. Tapi sepanjang kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, silakan saja kan. Kalau mau dibahas ini bisa panjang begitu. Kalau para ahli winaya mengatakan ini keliru, iya keliru. Tapi saudara-saudari, bapak ibu yang berada umat wihara Dharma Sukha tidak perlu berkecil hati. Karena pada konsili pertama, ketika yang Arya Ananda mengulang sutta, serta kalau nggak salah yang Arya Upali ya Romo ya, yang mengulang winaya. Ada catatan kesalahan dari yang Arya Ananda. Yang Arya Ananda mengatakan Buddha pernah berpesan kepada yang Arya Ananda, peraturan-peraturan yang dianggap tidak penting boleh diabaikan. Biku-biku, para Arya yang hadir dalam konsili pertama tersebut bertanya kepada yang Arya Ananda, yang dianggap peraturan-peraturan yang tidak penting itu yang mana? Yang Arya Ananda menjawab, mohon maaf, saya ditutupi, atau saya tidak mau menggunakan itu. Arya Ananda mengatakan bahwa beliau mungkin karena keterbatasan wawasan, pandangan, kondisi pada saat itu, yang Arya Ananda lupa menanyakan kepada Buddha. Nah, ini dianggap ada catatan kan dalam konsili pertama bahwa ini salah satu kesalahan dari yang Arya Ananda. Itu sangat prinsipil sebenarnya ini. Kalau perubahan yang saya contoh yang saya sampaikan pada sore hari ini. Kalau pikiran yang sudah terkunci, dia merasa bahwa segalanya saya ini penuh dengan kekurangan. Saya tidak bisa. Apakah saya mampu? Penuh dengan keraguan-raguan. Tapi pikiran yang mindset yang berkembang, maka dia menerima tantangan, akan berusaha menyelesaikan persoalan. Kita lanjut, saya tidak berhenti di sini. Buddha pernah berkata, pikiran itu sungguh sukar diawasi. Dia amat halus dan senang mengembara sesuka hati. Karena itu hendaklah orang bijaksana selalu menjaganya. Pikiran yang dijaga dengan baik akan membawa kebahagiaan.
Pikiran itu mudah goyah dan tidak tetap. Sulit dijaga dan sulit dikuasai. Namun orang bijaksana akan meluruskannya bagaikan seorang pembuat panah meluruskan anak panah. Perhatian penuh, sakti merupakan elemen kunci dalam praktek cita bawana yang luas. Memupuk kesadaran dapat menjadi alat untuk mengembangkan kualitas mental spesifik yang menjadi fokus cita bawana. Saya lanjutkan aja. Marcus Aurelius, kaisar sebelum Caesar, dia membagi 3 level pikiran manusia. Pikiran kecil yang selalu membicarakan orang, pikiran sedang selalu membicarakan tentang peristiwa, dan pikiran besar membicarakan tentang gagasan. Tapi ada yang mengadaptasinya jadi 2 saja daripada 3, dia membaginya pikiran itu jadi 2, yaitu pikiran besar dan pikiran kecil. Yaitu pikiran yang gosipik membicarakan orang dan pikiran tentang ide. Konsekuensinya, pikiran kecil menghasilkan gosip diikuti oleh konflik. Pikiran besar menghasilkan pengetahuan atau solusi. Pernah dengar ceritanya Isaac Newton? Si Isaac Newton ini sedang duduk ngaso di bawah pohon apel. Dia sedang menikmati angin semilir. Tiba-tiba buah apel jatuh mengenai kepalanya. Kalau si Isaac Newton ini punya pikiran kecil, dia pasti berpikir, siapa orang yang usil ini yang melempar apel ke kepala saya? Kalau pikiran sedang yang tadi, dia, ada peristiwa, saya sedang duduk di bawah pohon apel, menikmati angin yang semilir-semilir. Terus tiba-tiba ada apel yang jatuh di kepala saya. Ini peristiwanya. Dia bercerita tentang peristiwa. Tapi kalau orang yang punya pikiran besar, dia berpikir, kenapa apel yang di atas itu bisa jatuh sampai mengenai kepala saya? Dan akhirnya dia analisa, dia yenci, kemudian keluarlah teori bukan gratifikasi ya. Kalau gratifikasi kan itu yang para pejabat-pejabat itu gitu. Gravitasi. Ya, terima kasih. Gravitasi. Karena belakangan saya dengarnya cuma gratifikasi aja, jadi mungkin kejadiannya banyak yang seperti itu. Sampai saya lupa lagi dengan teori gravitasi. Muncul satu teori yang kita kenal dengan gravitasi. Sudah boleh dapat gambarannya ya tentang pikiran kecil dan pikiran besar. Kalau ada gambar seperti ini, Anda melihatnya sebagai apa? Gelas yang setengah isi atau isi setengah? Atau setengah kosong atau kosong setengah? Ini sebenarnya bagaimana saya mencoba memancing cara pandang Anda ketika ada satu peristiwa. Kalau Pak Sukma ini, wah isi setengah isi, wah saya tahu nih.
Orangnya ini positif nih, pokoknya yang dia lihat itu yang isi aja, kosongnya enggak. It's okay, apapun pandangan Anda, tidak ada yang keliru dan tidak ada yang salah. Karena itu sesuai dengan latar belakang, pendidikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi tidak ada yang keliru. Apapun kejadiannya itu, ada satu peristiwa juga yang saya kisah dari Sakyamuni Buddha. Suatu hari, Sakyamuni Buddha bersama rombongannya dan Bante Ananda akan mengunjungi sebuah desa untuk membabarkan Dharma. Yang indah pada awalnya, indah pertengahan, dan indah pada akhirnya. Tapi begitu di tengah perjalanan, yang Arya Ananda mencoba memberikan masukan kepada Buddha. Bagawa, sebaiknya kita tidak mengunjungi desa tersebut. Oh, kenapa memangnya? Karena desa tersebut sudah yang Sang Bagawa itu sudah digosipin di desa itu. Sudah banyak influencer yang masuk yang menjelekkan tentang Sang Bagawa, tentang Buddha, sehingga desa tersebut tidak akan menerima Buddha, kehadiran Buddha di tempat itu. Jadi sebaiknya Bante, kita tidak mengunjungi desa tersebut. Lalu Buddha bertanya kepada yang Arya Ananda, terus usulmu kalau kita tidak mengunjungi desa tersebut, kita kemana? Dia bilang kita ke desa sebelahnya, tidak perlu ke desa itu. Buddha bertanya lagi kepada yang Arya Ananda, kalau desa sebelah itu juga ternyata sudah banyak blogger-blogger yang menjelek-jelekkan tentang Buddha, terus bagaimana? Dia bilang, ya terpaksa Bante, kita pindah lagi ke desa sebelahnya lagi. Kemudian Buddha menyampaikan kepada Ananda, kalau memang solusi terhadap masalah pilihan itu yang diambil, maka tidak ada tempat untuk ajaran Buddha berkembang di muka bumi ini. Ibu bapak, karena kita menghindari masalah, kita lari dari persoalan yang kita hadapi. Jadi Buddha yang Arya, jadi bagaimana? Ya kita datang ke desa tersebut, kita buktikan, kita sampaikan, kita jelaskan Buddha itu seperti apa, ajarannya seperti apa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para Romo dan Ramani, ini menjadi pelajaran juga buat kita, tantangan buat kita semua. Bagaimana kita membabarkan ajaran Buddha yang indah pada awalnya, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya. Kita jangan pernah lari dari persoalan yang kita hadapi. Kita sampaikan, kita hadapi, kita selesaikan, tentu dengan cara-cara yang baik. Dengan ciri-ciri tadi, pikiran-pikiran benar. Dan akhirnya apa? Buddha yang tadi sudah digosipin, dijelek-jelekan, difitnah, akhirnya masyarakat semua bisa menerima Buddha setelah mengetahui kebenaran dari ajaran yang disampaikan oleh Buddha. Thomas Alva Edison menemukan lampu pijar setelah melewati ribuan eksperimen yang gagal. Kita bisa
seperti sekarang ini karena perkembangan dari penemuan Thomas Alva Edison. Apakah ibu bapak pernah membaca atau mengetahui bagaimana riwayat Alva Edison? Ternyata dia bukan seorang jenius loh. Dia ini waktu di sekolah pada masa kecilnya itu, dia seorang anak yang sangat nakal. Bodoh pula. Apa yang diajarkan tidak pernah mancep di pikirannya. Tidak pernah bisa tinggal di dalam pikirannya. Sehingga guru-guru rapat menghadap kepada kepala sekolah. Anak ini sudah tidak bisa diajar lebih jauh. Terus dibagaimanakan anak ini? Dikembalikan kepada orang tuanya. Ditulislah surat. Kepala sekolah menulis surat kepada ibu dari Thomas Alva Edison. Karena kira-kira lah ya, anakmu yang begitu bodoh dan nakal, tidak ada guru lagi yang sanggup untuk mendidik anak Anda. Sehingga dengan sangat menyesal, anak ibu kami kembalikan kepada orang tuanya untuk dididik lebih jauh. Begitu ibunya melihat surat itu, lalu dia melipat kembali. Alva Edison melihat kalau ibunya dikirimi surat dari sekolah. Terus Thomas bertanya kepada mamanya, "Mah, itu surat apa dari sekolah?" Mamanya langsung dengan wajah yang riang gembira, dia mengatakan, "Ternyata sekolah mengatakan kamu itu anak yang sangat-sangat jenius. Anak yang sangat pintar. Sehingga guru-guru dan kepala sekolah sudah tidak bisa mendidik kamu lebih jauh lagi, saking pinternya." Oh, Alva Edison merasa bangga. Lalu mengatakan, "Ya mah, pokoknya mama masih bisa mengajari saya, ya sudah saya ikut mama aja. Biar diajar sama mama saja." Dan dia bertumbuh. Mencoba. Dari satu gagal ke gagal yang lain. Bahkan dia mengatakan, ribuan kegagalan itu bukan kegagalan, tetapi dia menemukan jalan yang tidak cocok saja. Tapi bukan kegagalan. Sampai akhirnya dia menemukan lampu pijar listrik. Karena Thomas Alva Edison mempunyai rasa ingin tahu yang besar, daya imajinasi yang tinggi sejak kecil. Akhirnya dia menemukan lampu pijar yang sama-sama kita nikmati. Baik penerangannya maupun ini listrik-listrik yang saya tidak perlu berteriak-teriak, tapi bisa terdengar sampai ke belakang sana. Lalu setelah dia sukses, dia bongkar-bongkar catatan-catatan yang ada di lemari tua. Dan kemudian dia menemukan surat dari sekolah yang ditujukan kepada ibunya tentang kejeniusan dari Thomas Alva Edison. Dia baca. Setelah dia baca, dia menangis. Ibu bapak, kira-kira kalau pada saat itu ibunya membaca itu lalu ditanya oleh Thomas, "Ma, itu surat apa dari sekolah?" Dia mengatakan, "Kamu anak goblok," gitu misalkan. Jadi apa sih Thomas Alva Edison? Kira-kira dia bisa menemukan bereksperimen enggak sampai dia bisa menemukan yang namanya lampu pijar? Dagangannya Pak Sukma.
Oh, Pak Hartanto. Dagangannya Pak Hartanto rupanya. Kita punya jodoh karma kayaknya, Pak. Ya. Jadi catatannya jenius itu terdiri dari 99% usaha dan 1% bakat, katanya Thomas Alva Edison. Ada lagu apa Mandarin atau lagu Hokkien itu? Hah? Bukan Sampai Lisau. Ai Pia Chia Eyang. Sahun Ti Chu Tia. Chit Hun Ko Papia. Artinya apa, Bapak? 30% hoki, 70% itu usaha. Ya, cuma bergantung hoki juga bocah. Harus ada usaha di situ. Nanti diikuti oleh karma baik atau karma buruk, kan begitu. Jangan belum apa-apa kita sudah bersandar kepada karma dulu. Usaha. Dan jangan pernah takut gagal. Contohnya Thomas Alva Edison, ribuan kali dia gagal. Teladan kita sendiri, Sakyamuni Buddha. 6 tahun sengsara di hutan Urwela, tinggal kulit dan tulang. Konon dikisahkan ketika kita pegang ulu hatinya, kita bisa merasakan tulang belakangnya. Ketika kita menyentuh tulang belakangnya, kita bisa merasakan pusernya. Begitu habis nyunyut tubuhnya. Bayangkan bagaimana. Dari 1 piring nasi dia kurangi. Sehingga 1 hari 1 butir nasi. Praktek ekstrim yang dijalankan oleh Sakyamuni Buddha. Untuk menemukan obat bagaimana agar supaya makhluk hidup ini bisa lepas dari penderitaan. Dan beliau sampai bertekad sebelum beliau duduk di bawah pohon Bodhi. Biarlah hanya kulitku yang tertinggal. Biarlah hanya urat dagingku yang tertinggal. Biarlah hanya tulang belulangku yang tertinggal. Biarlah daging dan darahku mengering. Dengan tekad ini, Pertapa Gotama tidak akan mundur sejenak pun, namun akan melakukan usaha sekuat tenaga hingga tercapainya pencerahan. Secara keseluruhan, kalimat tersebut adalah ungkapan yang kuat, semangat yang menekankan tekad yang tidak tergoyahkan, proses keterlibatan total, dan kesiapan untuk mengorbankan segala sesuatunya demi mencapai kebudayaan, pencerahan. Ini tekad yang luar biasa. Ya, kita baru disenggol sedikit aja sudah goyang semua. Pikiran cita bawana ini kita mulai dari pikiran. Pikiran kita menentukan keyakinan kita. Keyakinan kita akan mempengaruhi perasaan kita. Perasaan kita menghasilkan tindakan kita. Dan kembali lagi, tindakan kita akan membentuk pikiran kita. Itu yang dikatakan pena itu akan menebalkan huruf-huruf yang sudah ada. Tapi kalau ada hal yang baru, maka itu kita menggoreskan huruf yang baru lagi di dalam hidup kita. Pikiran cita bawana menitik beratkan pada pikiran, sehingga pikiran kita menentukan
keyakinan kita mempengaruhi perasaan kita menghasilkan tindakan. Dan tindakan apa yang kita lakukan akan membentuk pikiran kita yang baru lagi. Orang yang tidak berlatih selalu takut akan perubahan. Bapak Ibu, kenapa saya menekankan perubahan berkali-kali pada kesempatan ini? Karena perubahan pada akhir-akhir ini luar biasa. Kita harus siap menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Jangan terus kekeh dengan pengetahuan kita, pandangan kita. Karena perubahan teknologi yang luar biasa. Tapi kita juga tidak perlu langsung kayak orang kaget-kagetan. Karena kita berlatih, kita tahu ada perubahan. Kita siap untuk menghadapi perubahan itu. Orang yang berlatih selalu siap menghadapi pengalaman-pengalaman baru. Orang yang tidak berlatih selalu berpikir bahwa mereka adalah pusat perhatian. Sementara orang yang berlatih peduli terhadap apa yang terjadi di sekitarnya dan siap untuk berpartisipasi, membantu, menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Orang yang tidak berlatih sangat mudah menyalahkan orang lain. Apalagi terutama untuk kesalahan mereka. Tapi orang yang berlatih, dia akan menerima tanggung jawab kesalahan-kesalahan yang terjadi dan siap untuk berubah, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Orang yang tidak berlatih tidak pernah meminta maaf karena dia merasa dia benar. Tidak ada yang lebih benar dari dirinya sendiri. Sedangkan orang yang berlatih, dia tidak segan untuk meminta maaf atas ketidaknyamanan yang mereka timbulkan pada orang lain. Oke lah, saya lanjut lagi. Nah, ini ada perbedaan sudut pandang nih. Orang tua membawa anaknya terus kemudian melihat tukang sapu jalanan misalkan. Contohnya, mohon maaf saya tidak merendahkan profesi tersebut. Tapi secara umum orang akan berpikir, orang tua akan menasihati anaknya, kalau kamu nggak belajar dengan rajin, kamu akan menjadi seperti dia. Tapi orang yang berlatih, dia akan mengatakan kalau kamu belajar yang rajin, maka kamu akan bisa membuat dunia yang lebih baik untuk banyak makhluk. Dengan melihat satu peristiwa ya, dengan adanya satu peristiwa kita menasehati, kita menyampaikan kepada anak kita, kepada saudara kita, bahwa dengan berlatih, dengan belajar, dan siap berubah, kita akan menciptakan dunia yang baru. Menciptakan karya-karya untuk kebaikan banyak makhluk. Di dalam organisasi karena perbedaan sudut pandang, ada yang bilang 9, ada yang bilang 6. Hal yang sama yang kita bicarakan, tapi bisa bertengkar. Bisa dibawa ke pengadilan, ada yang dipenjarakan bahkan. Hanya urusan organisasi. Dan itu hanya karena sudut pandang yang berbeda. Kita tidak dewasa. Kita berpikir kita harus selalu sepakat-sepakat. Ketika ada yang tidak sepakat, maka dia harus dipersalahkan. Kalau perlu dibawa ke pengadilan. Dalam organisasi kita tidak harus sepakat-sepakat kan.
Tapi juga tidak terus-terusan kita tidak sepakat. Karena banyak hal yang kita bisa sepakat-sepakat. Dan ketika kita tidak sepakat untuk hal-hal tertentu, maka itu adalah saatnya kita sama-sama introspeksi. Kenapa Romo Sarwan mempertahankan pendapatnya seperti itu, sedangkan saya mempertahankan pendapat saya seperti ini? Di mana pandangan saya yang keliru? Di mana pandangan Romo Sarwan yang keliru? Di situ, atau di mana kebenaran yang dia pertahankan? Di mana kebenaran yang saya pertahankan? Dan ketika kita diberikan pilihan, Anda memilih keadilan atau perdamaian. Kalau mau ribut ya pilihlah keadilan. Kalau mau damai ya pilihlah perdamaian. Saya akan selalu memilih dalam tindakan atau mengambil keputusan, saya selalu memilih perdamaian. Sehingga saya akan menghindari konflik. Orang yang negatif gampang kok tampak. Orang yang negatif kepada orang lain, dia selalu mengatakan salah, orang lain yang salah. Dia tidak pernah salah. Kalau kepada dirinya, dia akan mengatakan saya tidak bisa. Aduh, terlalu berat buat saya. Segalanya serba kekurangan. Tapi kalau terhadap keadaan, maka dia akan menyalahkan keadaan. Kenapa kamu bisa terlambat datang ke wihara untuk kebaktian sore pukul 5:30 di wihara Dharma Suka? Karena jalannya macet. Dia sudah tahu kan jalannya tiap hari di situ macet atau enggak. Karena bisnya terlalu lambat, sopirnya nyetir, keadaan semua disalahkan. Dia tidak pernah introspeksi kepada dirinya. Tapi ibu bapak, kita harus berhati-hati terhadap pikiran-pikiran yang positif. Karena pikiran-pikiran positif itu rupanya ada toksiknya juga. Ya. Jadi ketika seseorang putus cinta misalkan, aduh bagaimana hancurnya hati itu. Tapi tiba-tiba saya datang sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai saudara, sebagai pandita. Allah, nggak usah sedih. Patah hilang tumbuh berganti. Mati satu tumbuh 1000. Setuju ibu bapak? Hah? Setuju. Masalahnya saya bukan dia dan dia bukan saya. Nggak bisa kita gampangkan begitu loh. Hati yang hancur itu terus kita remehkan seperti itu. Ini toksik. Ini toksik. Kita harus bisa empati bahwa iya, bagaimana seseorang hancurnya hati itu loh. Ketika patah hati, atau oke lah, ibu bapak, bagaimana kita menghadapi kekerasan dalam rumah tangga. Istri yang salah bicara ditampar. Istri yang tidak cocok dengan pandangannya dijejek, ditendang. Terus kita datang dengan nasihat-nasihat. Allah, biasa rumah tangga begitu itu biasa. Ini positif enggak nasihat saya ini? Positif sebenarnya, karena saya punya pikiran yang positif. Nanti dengan waktu juga berubah. Bisa seperti itu? Ya karena Anda yang bilang, oh iya betul itu. Ya karena Anda tidak dalam posisi yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ya, tidak bisa kita bilang, oh semua baik-baik saja. Saya dipecat dari pekerjaan terus kemudian semua baik-baik saja. Pasti ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Uang orang dipecat dari kerjaannya kok.
Kesalahan dan kegagalan itu tidak sama dengan semua akan baik-baik saja. Kesalahan adalah kesalahan. Kegagalan adalah kegagalan. Ibu bapak, pada pemilu yang lalu saya pernah menjadi caleg untuk Provinsi Jawa Timur. Selain optimisme saya bahwa saya bisa menang, saya punya suara begini begitu, saya di dalam catatan. Tapi saya juga persiapkan kalau saya kalah gimana gitu. Karena dalam pertarungan ada menang, ada kalah. Saya siap menang, saya siap kalah. Jangan saya cuma siap menang, tapi kemudian ketika kalah, telanjang bulat, jalan keliling, seputaran Dharma Suka pula. Kan begitu. Oh ya, saya siap menang, saya siap kalah. Jadi harus imbang. Bukan, kita punya mantra, sukses. Mantra apa sukses? Semua juga nanti lihat kenyataannya gitu. Bahkan ada teori, kita ada yang mengatakan begini, sebelum saya lompat ya, ada yang mengatakan begini, janganlah bergaul dengan orang yang negatif, sehingga dia hanya memilih-milih teman gitu. Apakah di dalam pergaulan bisa seperti itu? Itu toksik sebenarnya. Pilihlah teman-teman yang positif, yang bisa memberikan semangat. Atau pilihlah teman, bergaulah dengan orang yang kaya-kaya saja. Itu toxic positivity. Pikiran positif yang mengandung racun. Karena di dalam kehidupan ini tidak bisa dipungkiri kita akan bertemu dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Orang-orang yang belum tentu dari kalangan kita. Tapi kita bisa menerima mereka apa adanya. Itu penting dalam pengembangan pikiran yang namanya cipta bawana ini. Kita selalu siap. Kita perangkati diri kita. Bukan berarti ketika kita bergaul dengan orang-orang yang negatif terus kemudian kita hanyut. Tidak. Ya. Tanda-tanda dari orang yang positif yang ada racunnya, toksik, merasa bersalah ketika sedih, marah. Padahal marah dan sedih itu umum kok, manusiawi kok. Tapi jangan hanyut. Mengabaikan perasaan orang lain seperti tadi, ada biasa, tenang aja. Tidak bisa seperti itu ya. Menyembunyikan perasaan yang menyakitkan, nggak bisa. Aduh, saya tersinggung. Tapi tersinggung ini tidak harus memicu marah, tidak harus memicu dendam. Saya tahu kata-katanya kasar, tapi saya tahu diri saya. Saya bisa mengontrol, tidak langsung meledak. Hati-hati hindari toxic positivity. Rasakan dan kelola emosi negatif. Emosi negatif yang sedang dirasakan bukanlah hal yang perlu disimpan atau disangkal. Kemarin ada kejadian pas saya di sini, di rumah itu ada satu anjing, terus anjing itu lari keluar dari rumah, digiles mobil, dibawa ke rumah sakit oleh istri dan anak cewek saya, diinfus, terus tidak lama anjingnya melonglong lalu kemudian mati. Oh, panik panggil dokter. Di pompa jantungnya, diberikan kejut jantung, dia hidup sebentar mati lagi. Terus akhirnya istri saya bilang, udah biarin aja. Anak saya dari malam sampai besok pagi tidak tidur, nangis. Semua dalam rumah, baik pembantu, mertua, semua nangis. Saya cuma menasihati anak-anak saya bahwa ya udah,
Memang saya bisa merasakan kesedihan ketika kita menyayangi sesuatu dan kemudian dia harus mati. Tapi tidak perlu lama-lama gitu loh. Tidak perlu lama-lama, toh anjingnya sudah diurus dengan baik, dibawa, diusahakan, diberikan perawatan yang baik misalkan. Ini satu contoh saja ya. Sudah diupayakan sebaiknya, tapi kemudian tidak bisa tertolong. Kita sedih nggak masalah, tapi tidak bisa dibiarkan begitu. Bahwa manusia itu kan punya perasaan, kita tidak bisa abaikan itu gitu. Tapi kita harus punya pengertian bahwa kita harus bisa mengontrol semua emosi-emosi yang muncul. Coba berusaha untuk memahami, bukan menghakimi. Ibu bapak, kita punya kebiasaan selalu menghakimi. Melihat saudara kita yang lain dari kita saja, yang mencoba berkebaktian di mall misalkan. Waduh, udah kita hakimi dia. Belum apa-apa itu kita hakimi. Bayangkan, saya pernah diskusi dengan teman-teman. Di Tokyo, di PIK itu, di Tokyo itu kan banyak mall yang berdiri. Dan di situ banyak orang Cungkok di sana yang mayoritas lah tinggal di sana. Kita lihat, apa itu ruko-ruko yang di lantai dasar. Ada 2 tempat ibadah Kristen. Ada 2 tempat ibadah Kristen. Hebat loh teman-teman atau saudara-saudara saya yang Kristen. Bagaimana dengan saudara-saudara Buddhis? Ya siapa yang ngatur katanya. Kalau kita buka, kita ambil juga satu tempat gitu ruko. Siapa yang ngatur? Terus bagaimana konsepnya? Kalau saya sih, saya mau coba-coba saya buka di sana kayak model di Singapura. Di situ ada jualan amulet, terus dikasih patung Buddha, dikasih lilin, dikasih tempat hyolo. Kalau ada orang yang mau sembahyang, terus bisa ambil air berkah dan kemudian dia menyumbang. Kalau saya lakukan itu kira-kira ibu bapak, badai apa yang bisa akan saya terima? Cercaan apa yang akan bisa dilontarkan kepada saya? Itu karena kita sok menghakimi. Setiap kejadian itu kita sok menghakimi. Sehingga lebih baik kita tidak berbuat daripada kita berusaha. Hindari membanding-bandingkan masalah. Masalahku belum tentu bisa Anda hadapi. Begitu juga masalahmu belum tentu bisa saya tangani. Dan yang terakhir, kurangilah penggunaan media sosial, karena media sosial ini betul-betul cuci otak. Ya, sekarang banyak apalagi dengan konsep AI, kadang-kadang itu rekayasa kita anggap betulan gitu. Ya. Hati-hati. Pikiran benar yang terlatih adalah pikiran yang diperbarui dari saat ke saat. Akui dan berdamai dengan ketidaksempurnaan yang Anda miliki. Ubah sudut pandang masalah. Hargai setiap proses dari usaha. Hadapi tantangan, jangan dihindari. Dan selalu bisa menerima masukan. Bisa menerima masukan. Satu hari, ada satu anak SMP kelas 1. Anda bertemu di tengah jalan, terus dia mengatakan, "Pak, Tante, Om, Anda itu pikirannya bodoh, penuh sampah, kotoran semua." Kira-kira Bapak Ibu bagaimana menanggapi masalah ini? Anak SMP. Wah, menjadi orang yang bijaksana. Nggak bisa. Bicara begitu itu nggak benar. Jangan. Ya, apalagi kepada orang tua. Misalnya seperti itu. Masa anak-anak ngomongnya ke orang tua, pikirannya bodoh, penuh sampah, kotoran, apa? Nggak bisa.
Nggak bagus didengar orang. Ya, jangan diulangi lagi. Coba kalau temannya yang berbicara itu kepada Anda, sahabat Anda mengatakan, tolol, goblok, sampah semua pikiranmu. Apa yang terjadi? Hah? Marah. Bukan teman, saudaranya lagi yang bicara begitu. Wah, kamu ngomong apa? Diladeni, ditanggapi. Tapi bagaimana kalau seorang jenderal bintang 3 atau bintang 4? Kamu tolol, goblok, sampah semua pikiranmu. Kira-kira Anda bagaimana? Iya pak, iya pak. Satu masalah yang sama. Bagaimana Anda menanggapi? Satu menjadi orang yang bijaksana, satu menjadi, wah aku ya gak mau kalah, masa cuma kamu yang bisa maki, aku juga bisa maki. Dan kita satu lagi mengkeret gitu. Cuma bisa tunduk tangan di depan sini, sendekep tinggi, ya maaf gitu. Jadilah pribadi yang pikirannya diperbarui dari saat ke saat. Anda mengerti, oh pikiran saya sedang goyang, oh ini saya tidak kintir, saya tidak hanya. Dengan mempraktekkan cita bawana, saya jamin Anda akan menjadi pribadi yang ceria, pribadi yang termotivasi, pribadi yang energetik, pribadi yang imajinatif, pribadi yang optimis, pribadi yang tekun, pribadi yang tabah, pribadi yang tangguh, dan pribadi yang bersemangat. Praktekkan cita bawana. Bahagia itu pilihan. Ya, bahagia itu pilihan. Banyak pasangan keluarga, suami istri yang ingin berpisah belakangan ini. Sementara ada beberapa atau banyak, sebagian besar dari muda-mudi yang ingin cepat-cepat bisa memasuki yang namanya institusi pernikahan atau membangun sebuah keluarga. Waktu muda kita ingin cepat besar. Sampai posisi sekarang ini saya berpikir merenung, kenapa kalau bisa saya jadi muda lagi. Orang yang tidak punya, dia berpikir bagaimana supaya saya bisa memiliki. Bahkan berkelimpahan. Orang yang sudah berkelimpahan, pada saat-saat malam mereka merenungi kesepian dan waktu yang sudah terbuang hanya untuk satu hal, berburu materi. Orang yang biasa-biasa ingin tenang, sedangkan orang yang para diva-diva itu, mereka ingin menikmati kehidupan dengan privasinya. Pilihannya itu ada sama Anda. Sabe sata sukihontu. Semoga semua berbahagia. Kan ada sesi pertanyaan soalnya. Masih ada waktu nggak? Baiklah, kita akan memasuki sesi, masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Ada pertanyaan, Bapak Ibu dapat mengirimkan ke nomor admin Biara Berdharma Suka. Biasa akan ditampilkan, cuman hari ini tidak ada. Mungkin bisa dicatat di 0811 9921 098.
0811 9921 098. Pertanyaan dapat di-drop di WhatsApp 0811 9921 098. Atau Bapak Ibu yang ingin bertanya secara lisan juga sangat kami persilahkan sekali. Baik, mari untuk sambil menunggu pertanyaan Bapak Ibu, kita nyanyikan satu buah lagu terlebih dahulu. Sambil mempersiapkan pertanyaan, pesan saya jangan susah-susah. Mari rekan-rekan sedama, kita buka lagi buku tuntunan kebaktian. Kita buka lagi pada halaman 58. Kita nyanyikan lagu kebijaksanaan bersama-sama. Bila tadi gitar ditarik terlalu kencang, maka talinya kan putus atau bunyinya kan hilang. Lenyaplah suara dari lagu yang merdu. Bila tadi gitar dikendurkan sampai kendur sekali, maka bunyinya kan sumbang atau suaranya kan hilang. Lenyaplah lagu yang merdu. Bila kau inginkan suara yang merdu, jangan kau tarik terlalu kencang. Jangan pula kau kendurkan terlalu kendur. Orang yang memainkannya haruslah pandai menimbang dan mengira. Orang yang bijaksana harus dapat kendalikan hawa nafsu diri sendiri. Kita akan menyanyikan lagi. Kita masuk ke paragraf ketiga. Bila kau inginkan suara yang merdu. Bila kau inginkan suara yang merdu, jangan kau tarik terlalu kencang. Jangan pula kau kendurkan terlalu kendur. Orang yang memainkannya haruslah pandai menimbang dan mengira. Orang yang bijaksana harus dapat kendalikan hawa nafsu diri sendiri.
Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya secara lisan? Kami persilahkan. Ada Bapak Ibu? Oke, tidak ada Romo. Ini ada pertanyaan yang masuk, saya bacakan. Selamat malam Romo, Namo Buddhaya. Saya ingin bertanya, jadi di kantor saya ada orang yang terkenal suka suruh-suruh dan tidak disukai banyak orang. Saya pun juga sudah mulai terasa terganggu. Apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi orang seperti itu, Romo? Karena setiap orang itu menghampiri sudah negative thinking. Terima kasih. Ya, ini memang persoalan yang memang tidak mudah karena ini kan pelajaran. Ya, pelajaran hidup lah ya. Kita harus sadari bahwa memang di muka bumi ini orang macam-macam gitu. Macam-macam, tidak harus semua orang, ya tadi seperti saya sampaikan bahwa tidak semua orang harus sepakat-sepakat atau cocok-cocok terus sama saya. Dan saya sangat sadar baik di dalam organisasi, baik dalam pertemanan, bahwa tidak semua orang akan mengatakan atau setuju dengan saya. Dan itu wajar. Wajar sekali. Atau semua orang jelek semua terhadap saya, melihat saya jelek semua, itu juga tidak mungkin. Jadi kalau ada yang mengatakan saya baik, lebih banyak yang mengatakan baik, sebagian kecil mengatakan saya jelek, yaitu saya kira sangat manusiawi, dan saya di posisi jalan yang tidak keliru lah, paling tidak saya tahu itu. Kalau semua orang mengatakan saya baik, maka itu ada yang tidak benar sama saya. Tidak normal. Atau semua orang mengatakan saya jelek, juga itu saya tidak dalam posisi yang normal. Tapi kalau sebagian bilang saya baik, sebagian kecil mengatakan saya tidak baik, itu normal. Kita mencoba mendekati orang yang kita anggap jengkel. Katakanlah begini ya. Ketika saya berbicara begini, saya sangat terganggu misalkan ketika orang lihat handphone atau SMS-an atau sibuk dengan kegiatannya sendiri. Terus apakah saya harus maki-maki sama dia? Atau dalam kebaktian itu ada anak-anak yang lari ke sana, lari ke sini gitu. Terus bagaimana? Kita singkirkan anak-anak itu. Dan akhirnya dia punya gambaran bahwa wihara itu tidak senang sama dia. Atau bagaimana? Ini kan diperlukan kepiawaian dalam bergaul. Kita jangan merasa kita benar terus, atau orang itu pasti salah terus, juga tidak mungkin lah. Dia salah tapi pasti dia juga ada benarnya. Nah, bagaimana kita mendekati dia dengan yang kita cocok tadi itu? Saya pernah berkomunikasi dengan Bante, mendiang Bante Jin. Bante, orang yang kita mau ajak, kita mau libatkan, ini orang pinter-pinter semua loh Bante. Orang baik-baik semua. Kenapa kok organisasi kita tidak bisa menerima misalkan? Atau lingkungan kita tidak bisa menerima itu? Ya dia bilang, siapa sih orang di sini nih yang tidak baik? Semua baik. Yang dibilang tidak pinter itu siapa sih? Semua juga pinter. Tapi persoalannya kan kita mencari yang cocok sama kita. Dia boleh pinter tapi belum tentu cocok sama saya. Dia boleh baik tapi belum tentu cocok sama saya. Nah ini memang situasinya begitu. Dan Anda mengharapkan saya memuaskan semua orang begitu? Saya bukan alat pemuas.
Yang jelas Buddha mengatakan sepanjang kita bisa merubah situasi kondisi itu, kita coba rubah situasi kondisi itu. Tapi kalau situasi dan kondisi itu kita tidak bisa rubah, maka kita yang berubah. Contohnya, kita sedang duduk-duduk, sedang berdiskusi, bercengkrama, ada nyamuk atau banyak nyamuk. Bagaimana kita menghadapi ini? Nyamuk kan mengganggu ini. Anggap teman yang tadi tidak cocok itu mengganggu, gangguan buat kita. Terbang, nyiung, nempel lagi. Bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Yang keras Pak. Ya, ini kejadian. Ya, maaflah. Ya. Ada Bante di situ. Ada seorang lama dari Nepal di situ. Dia lihat teman saya yang apa ini? Apa namanya? Ditepok, yang tepok nyamuk itu. Teman saya lihat, dilihat oleh Bante, dilihat oleh lama, dia senyum, Bantenya senyum. Cerita punya cerita. Lihat nyamuk itu ditepok lagi, Bantenya lihat lagi. Dia lihat, dilihat lagi sama Bante, dia senyum, Bantenya senyum juga. 3 kali dia tepok, Bantenya ngomong, kenapa kamu tepok terus? Nyamuk-nyamuk itu kamu tepoki gitu. Kan mengganggu. Dia tanya, berapa banyak darah yang dihisap oleh nyamuk itu? Ada 1 tetes? Ada 1 tetes nggak? Tidak ada 1 tetes. Dan ganjarannya mati. Pernah berpikir enggak? Nyamuk itu umurnya berapa panjang umurnya? Ya agak lebih lama lah Pak, masa cuma 1 hari? Enggak, secara umum enggak pakai tepok-tepokan gitu, dia berkembang biak dengan baik. Berapa lama? Seminggu ya, anggap 2 minggu lah Pak ya. Dan Anda perpendek lagi. Tapi kan mengganggu. Ya kan kalau mengganggu kita punya akal budi toh ya. Kan banyak sekarang alat-alat apa ini kita dipakai sapu-sapu lah supaya nyamuknya tidak mau mendekat atau bagaimana gitu. Kan seperti itu. Kalau masih tetap mengganggu, kalau namanya manusia itu dia selalu membantah. Dia membantah kepada Bante yang menjelaskan ini. Kalau tetap mengganggu dan banyak Bante, kan lebih dari satu tetes dan saya tidak tahan. Ya kalau dia tetap mengganggu, nyamuk itu kan memang sudah sifatnya menghisap darah untuk bertumbuh, berkembang gitu. Ya kita yang pindah. Ya. Kira-kira itulah jawaban saya. Soalnya sulit ini persoalan tidak mudah, tetapi ya kita harus piawai ya. Bisa mengendalikan apa tadi itu? Tali senar jangan ditarik terlalu kencang, juga jangan dikendurkan terlalu kendur. Kalau kencang terlalu kencang bisa putus, kalau kendur sumbang terus bahkan tidak berbunyi. Itu prinsip. Ya, kadang-kadang kita bisa mesti maklumin, tapi kadang-kadang ya kita mesti tegur kalau tidak cocok. Tapi kalau memang sudah tidak cocok ya sudah, kan mesti salah satu ada yang mengalah gitu. Nggih, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Ada lagi atau udah? Oke, kalau begitu sebelum saya akhiri, mari kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita. Kita limpahkan jasa-jasa kebajikan kita dan kita panjatkan aspirasi. Semoga para biku, para bikuni, para samanera, samaneri, para dharma duta yang berada di mana saja, semoga mereka memiliki semangat untuk membabarkan dharma yang indah pada awalnya, pertengahan, dan akhirnya untuk kebahagiaan dan kedamaian para dewa dan manusia.
Semoga kita semua, keluarga kita, anak-anak kita bisa bertumbuh dengan baik, dilimpahi kesehatan, kekuatan, dan saudara-saudara kita yang lemah bisa mendapatkan semangat baru untuk berkarya bagi teman-teman, keluarga, sahabat, kerabat yang bergumul dengan kesehatannya. Semoga mereka pun memiliki karma baik untuk ditangani oleh tangan-tangan yang tepat dan obat yang mujarab. Semoga kita semua senantiasa terbebas dari bencana dan penyakit-penyakit yang mematikan. Saya menutup pelimpahan jasa ini dan doa aspirasi ini dengan kekuatan semua Buddha, kekuatan Pacikka Buddha, dan kekuatan para arahanta. Dan semoga parita-parita yang sudah dilantunkan, doa-doa yang sudah dipanjatkan bisa menetralisir, memurnikan anasir-anasir buruk dan tanda-tanda buruk, sehingga kita semua mendapatkan terang dan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan usaha-usaha kita. Namo Ratnatrayaya, Namo Arya Jana, Sagara Bironjana, Yuharajaya Tatagataya, Arhate Samyak Sambuddhaya, Namo Sarva Tathagatepe Arahatape Samyak Sambudepe, Namo Arya Avalokite Swaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Tatyata Om Daradara Diri Durudo Iti we iti Cale pracale Kusume kusuma ware Ili mili citi juala Apana Yesoha Sabesata Sukihontu Sabawira Soka Saktu Winasantu Sadu Sadu Sadu. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Ya, saya mohon izin, mungkin saya pamit lebih awal karena saya ada kegiatan yang lain. Terima kasih, semoga kita semua sehat-sehat dan bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu. Kami segenap umat dan pengurus Wihara Pelita Dharma Suka mengucapkan anumodana terima kasih kepada Romo Irwan atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan.